Belum dulu. Itu enggak. Itu mau di pembukaan lagi enggak? Apa terusin aja? Terusin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. As-sabru diyaun. Sabar itu dia, penerang, terang. Adiya'u bermula, artinya dia. Huwa nuru, yaitu nur. Alladzi yasulu, yang hasil. Fihi, di dalamnya. Nau'u hararatin, ya, nau macam hararah, panas. Wahiraqin, dan membakar. Panas dan membakar. Jadi dia itu sinar atau nur yang di dalamnya terdapat unsur hararah, panas dan membakar. Itu dia. Maka matahari itu kan panas dan membakar. Itu dia ya. Wa ja'ala samsa diya'an. Dan Allah menjadikan matahari itu diya'an itu karena panas, sinar yang panas dan membakar, menyengat. Kulitnya hitam semua. Kadya isamsi, seperti sinarnya matahari. Nah, itu disebut dia. Bi khilafi al-qamari, beda dengan qamar. Fa innahu, maka sesungguhnya qamar atau bulan itu nur ya, mahdun, yang murni cahaya. Fihi, yang di dalamnya israqun, ya, menyinari, bersinar, tapi bi ghairi ihraq, tapi tidak membakar, tidak panas juga. Jadi ada nur terang tapi tidak panas, tidak membakar. Nah, itu nur namanya. Wakana, dan adalah as-sabru, sabar itu diaun, penerang yang panas dan membakar. Li'annahu, karena sesungguhnya sabar ya, karena sesungguhnya sabar itu syakun, berat, ala nufusi, atas jiwa. Jadi sabar itu berat dikerjakan. Syakun, sehingga panas seakan-akan, ya, membakar seakan-akan. Orang kan nggak mau kalau kepanasan terus bisa membakar badannya. Nah, sabar itu orang nggak senang, memang kadang berat, karena beratnya itu ya melakukan syakun ala nufus. Ya taju, yang butuh ila mujahadatin nafsi, butuh kesungguhan jiwa. Ya. Wahabesiha, dan butuh pengendalian jiwa, habsun, ya, pengekangan jiwa, imsak, ya, mengekang, pengekangan jiwa atau pengendalian jiwa. Wa khafiha, sama ya, khafiha juga mengendalikan jiwa, menahan jiwa, butuh itu menahan jiwa. Amma tahwahu, dari apa yang tahwahu, diingini oleh jiwa. Hawa nafsu maksudnya, apa yang diingini oleh jiwa. Nah, dikekang. Sabar itu ada unsur mengekang, mengendalikan jiwa dari keinginannya atau mengendalikan hawa nafsunya. Nah, itu artinya sabar terhadap itu. Ada unsur itu. As-sabru, berupa sabar itu thariqun nasr, ya, jalan pertolongan. La yazalu, selalu al-muslimu, seorang muslim, ya, la yazalu, ya, tidak berhenti atau terus menerus atau selalu, al-muslimu, seorang muslim itu ala shawabima, atas benarnya apa yang istamarro, yang berlangsung fi sabri, dalam kesabarannya, ya. Jadi seorang muslim itu selalu benar, ya, selalu benar kalau dia dalam sabar. Wadzalika, dan itu anal insana, sesungguhnya manusia,
ya isu hidup di dunia ya, hidup di dunia ya. Takhufuhu asyada itu, jadi artinya sesungguhnya manusia hidup di dalam dunia itu takut kalau menghadapi kesulitan-kesulitan. Jadi takut itu, kesulitan akan menakutkannya ya. Tukhawifuhu asyada itu ya, ketakutan apa, kesusahan, kesulitan itu menakutkannya. Wa tuhitu bihi al-masaib ya. Musibah-musibah meliputinya. Maaf ya, tadi tahufu ada titiknya enggak? Kha atau ha itu? Saya enggak kelihatan. Ya itu saya salah itu nanti ya. Tahufuhu ya, asyada itu. Ya, berarti keberatan, kesulitan, tahufuhu mengelilinginya. Waktu itu bihi al-masaib, musibah-musibah menyelimutinya, sama ya, mengelilingi menyelimutinya. Wa kullu dzalika, dan setiap itu artinya ya, musibah ini mengelilingi itu yahtaju butuh ila sabatin kepada keteguhan ya, wa kuatin, dan butuh kekuatan, butuh teguh, butuh kuat menghadapi itu. Wa illa, jika tidak, talasa al insanu, manusia akan musnah, akan hancur. Wa doa, dan sia-sia, penciptaan manusia itu menjadi sia-sia karena akan hancur. Wa ma'aksara, dan banyak sekali, ini takjub ya, dan sungguh banyak sekali, alangkah banyaknya apa yang yahtaju al muslim membutuhkannya, apa yang dibutuhkan seorang muslim, alangkah banyaknya fi hayatihi, dalam hidupnya, ila sabri, kepada sabar. Jadi seorang muslim itu sangat banyak membutuhkan sabar dalam menghadapi hidupnya. Nah begitu ya. Fato'atu, maka ketaatan itu tahtaju butuh ila sabri. Jadi taat aja butuh sabar. Sholat 5 waktu itu kalau nggak sabar males, bolong-bolong. Apalagi kalau lagi ada masalah ya, bolong-bolong, maka butuh kesabaran. Itu baru sholat wajib, belum sholat sunnah. Duha kalau waktu senggang sih enak, tapi kalau waktu sibuk kadang nggak nyempetin sholat duha ya. Itu butuh kesabaran. Maka orang sabar kekang hawa nafsunya, arakan ya. Yang biasa sholat duha walaupun sibuk dia tetap sholat duha misalnya gitu ya. Sholat jamaah itu juga butuh sabar. Ke masjidnya kadang malas, dipaksa. Nah itu misalnya ya. Watarkul maksiati, ya, meninggalkan maksiat itu ya taju butuh ila sabrin, pada sabar juga. Ya, meninggalkan maksiat juga butuh sabar, sehingga kita benar-benar ya, tidak melakukan maksiat. Wa tahammulul makari, menanggung atau membawa hal-hal yang tidak disukai ya, hal-hal yang tidak disukai. Wal masaibi, dan musibah-musibah itu ya taju butuh ila sabrin juga. Artinya menyikapi musibah supaya baik butuh kesabaran. Ketika menghadapi hal-hal yang tidak disukai juga butuh kesabaran. Minimal lesannya ya, nggak jelek ngomongnya ketika menghadapi musibah. Walidal, dan karena itu, karena ada atakhalluqu ya, berakhlak bisabri, dengan sabar ya, itu kekuatan
menjadi kekuatan la tusawiha kuwatun, ya, kekuatan yang tidak disamai atau tidak menyamainya kekuatan yang lain, ya. Jadi berakhlak dengan sabar itu tetap butuh kekuatan yang tidak bisa disamai dengan kekuatan yang lain. Artinya berperangnya sabar itu butuh kekuatan yang besar, ya, yang tidak sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain, ya, gitu ya. Ya tusawiha. Wa nuron, ya, aziman. Jadi berakhlak sabar itu merupakan nur yang besar, ya, cahaya yang besar. La yazalu yang selalu senantiasa sohibuhu pemiliknya itu mustadian, ya. Mustadian, ya, mustadian, ya, bihi, ya, mendapatkan penerang bihi dengan sabar, penerang, ya, mendapatkan penerang dengan sabar, menjadi terang hatinya dengan sabar, ya, boleh. Wa mutadian ilal haqqi, ya, dan mendapat petunjuk kepada kebenaran. Jadi orang yang berakhlak sabar itu akan mendapatkan petunjuk kepada kebenaran mustamirron, ya, yang terus-menerus ala shawab, mustamiron dan terus-menerus ala shawabi atas kebenaran, ya. Mutadian wa mustam itu atapnya ke mutadian, ya. Mutadian mendapatkan petunjuk ilal haqi mustamiron dan terus-menerus ala shawabi di atas kebenaran. Walidha karena itu istahaqqa al-mu'minun, orang-orang mukmin berhak, ya. Al-mu'minuna as-sabiruna, orang-orang mukmin yang sabar berhak, gitu, asana pada pujian minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sabar itu berhak mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'a mazidin, beserta tambahan minal ajri, dari pahala, wal masubati, ya, pahala, ya, dipuji dan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya itu Allah Ta'ala berfirman fi sana'i, dalam memuji ala Ayyuba, muji atas Nabi Ayub alaihissalam, ya. Inna, sesungguhnya kami wajadnahu, mendapati Ayub, sesungguhnya kami mendapati Ayub sabirun, orang yang sabar. Nimal abdu, sebaik-baik hamba, innahu, ya, sesungguhnya sebaik-baik hamba itu Ayyubu, itu awabun, maksudnya innahu awab, sesungguhnya Ayub itu awab, orang yang kembali kepada Allah, yang sabar dan kembali kepada Allah, maaf, ya. Nah, kami mendapat Ayub itu sabar, dikasih penyakit 17 tahun, ya, tapi tetap awab, tetap dekat sama Allah, tetap kembalinya kepada Allah, tidak renggang dengan Allah hubungannya. Maka Ayub adalah orang yang sabar selama 17 tahun itu, ya. Surah Sad. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirina, berilah kabar gembira as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Alladzina, yaitu orang-orang yang idza asabathum, apabila menimpa mereka musibatun, musibah, ya, apabila menimpa mereka musibah, qalu, mereka berkata, jadi apabila musibah menimpa mereka, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami itu lillahi, milik Allah. Ya, karena milik Allah, ya, apa yang Allah titahkan kepada kami kita terima, kami terima, ya. Mungkin musibah, ya, kita terima karena kita milik Allah. Dapat nikmat, ya, kita terima karena kita milik Allah. Diberi kesusahan, ya, kita terima karena kita milik Allah. Artinya Allah milik kita. Ibaratnya kalau barang mau diapakan oleh Allah, ya kita nurut, nggak bisa protes, ya kan? Itu HP punya, terus ya HP, ya, mau dikasihkan orang lain, ya HP nurut juga, ya kan? Kasihkan sama OPEC, ya HP nurut, nggak nolak. Saya nggak mau sama OPEC, nggak mungkin, ya, karena milik kamu. Nah, maka seharusnya seperti itu juga orang. Allah ngasih musibah, ya kita terima, karena memang kita milik Allah, lillahi, milik Allah. Itu, ya.
Inna lillahi wa inna tasasu kami ilai kepada Allah rajiun, orang-orang yang kembali. Nah, terus yang kedua, kita nanti kembali kepada Allah. Kalau kembali bagaimana? Ya dibalas amal kita, dimintain pertanggungjawabannya. Artinya ketika kita mendapatkan musibah terus kita maksiat, menyikapi musibah, minimal berkeluh kesah, kan maksiat juga. Nanti akan dimintai tanggung jawabnya keluh kesah kita dalam musibah. Kita ngomel-ngomel, orang dimarahin, nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Sehingganya kita itu bersikap hati-hati, berperilaku hati-hati ketika mendapatkan musibah, karena ada pertanggungjawabannya. Itu maksudnya ya. Ulaika, mereka itu alim, atas mereka sholawatun, ampunan mirrobihim dari Allah. Sholawatun, ampunan mirrobihim dari Tuhan mereka. Warahmatun, dan rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul mutadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah ya, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Al-Baqarah ya, surat itu ayatnya, lihat sendiri. Unzur, lihat, maudhu as-sabri, tema sabar, mufassalan secara dirinci, fi syarhil hadits, dalam syarah hadis raqam nomor 19. Hadis 19 itu ada pembahasannya secara lebih rinci daripada di sini gitu ya. Itu sabar. Al-Quran hujjatun. Yang ketujuh, Quran adalah hujjah. Al-Muslim, seorang muslim, minhaju, pedomannya, garis haluannya adalah Al-Quranu, Quran ya. Pedomannya adalah Quran. Wa imamuhu, imamnya adalah kitab Allah. Kitabullah Ta'ala, kitab Allah Ta'ala. Yahtadi bihadihi, seorang muslim mendapatkan petunjuk dengan petunjuk Al-Quran ya. Wa ya'tamiru bi amrihi, dan seorang muslim ya'tamiru, diperintah bi amri, dengan perintah Al-Quran ya. Jadi kalau Al-Quran perintah, merasa diperintah. Seorang muslim merasa diperintah dengan perintah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran perintah, ya dia baru jalan, dia ngikutin perintah. Wa yantahi, dan seorang muslim yantahi, berhenti atau terlarang, tidak melakukan, binahi, sebab larangan Al-Quran ya. Yantahi itu berarti tidak melakukan sebab larangan Al-Quran. Wa yatakhallaqu, dan seorang muslim berakhlak bi akhlaqihi, dengan akhlak Al-Quran ya, dengan akhlak Al-Quran. Amam fa'ala, maka barang siapa fa'ala, melakukan dalika itu, hadi itu ya, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Yang diperintah Al-Quran dikerjakan, yang dilarang dijauhi ya, dan lainnya ya. Intafaat, dia akan mendapatkan manfaat bil Qur'ani, dengan Quran ya. Dia akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran kalau orang melaksanakan itu. Idza talahu, apabila seorang muslim membaca Al-Quran, wakana, dan ada Al-Quran itu dalilan, menunjuk, memberi petunjuk lahu kepadanya ya. Atau wakana, dan ada Al-Quran itu dalilan, sebagai dalil lahu untuknya, ya dulu, yang memberi petunjuk kepadanya, ala najati, atas keselamatan di dunia, dalam dunia ya. Wa burhanan, dia menjadi burhan ya, dalilan, atapnya ketalilan ya, burhanan sebagai petunjuk juga ya. Bidafi'in ya, yudafi'u ya, yudafi'u ya, yudafi'u, yang menolak anhu darinya ya. Maksudnya yudafi'u ya, yang menolak ya darinya, yaumul qiyamati, maksudnya apa sih, lupa saya sebentar ya. Wakana apa, burhan yudafi'u, dafa itu menolak sebenarnya ya, mungkin menolak maksudnya maksiat ya, anu darinya,
atau membela aja lah, membela ya. Yudafi yang membela anhu darinya. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Ya, maksudnya kalau dia itu di sono ada kesalahan-kesalahan, itu Quran itu yang akan mempertahankan, membela, menolak kesalahan itu. Nah, itu maksudnya itu ya. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Waman dan barang siapa ya, tangkibu at-tariqa apa? Waman dan barang siapa tangkibu, ini di sini ada artinya, sebentar, artinya ya. Tangkibu yang melemparkan diri atau berpaling boleh ya. Barang siapa tanah kabah, jangan tangkibu, tanah kabah yang berpaling atau kepada jalan ya, jalan kebenaran, wan harofa sama berpaling, anta ilmil Quran dari belajar Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari jalan ya, jalan Al-Quran ya, jalan kebenaran, dan berpaling dari ta'limil Quran, mempelajari Al-Quran, ta'lim Al-Quran, karena maka ada Al-Quran Karim itu ya, khosamahu, Quran akan memusuhinya yaumul kiamati pada hari kiamat. Nah, jadi kalau kita ngikutin Quran akan membelanya, yudafi itu bisa membelanya ya pada hari kiamat. Kalau dia berbuat salah, menolak itu maksudnya membelanya gitu ya. Baru ketemu saya istilahnya. Ya, yudafi membelanya darinya pada hari kiamat. Nah, tapi kalau kita berpaling dari Quran, maka Quran akan menjadi musuhnya yaumul kiamati pada hari kiamat. Wa kullama kasurat, dan setiap banyak tilawatuhu membaca Al-Quran duna amalin, tapi tidak melaksanakannya, membaca tapi nggak mengamalkannya, karena dzalika maka adanya itu ya, karena maka ada dzalika itu ziyadatan menjadi tambahan fi ismihi di dalam dosanya, atau menambah dosanya. Li'anna, karena sesungguhnya dia ya, yubarhinu ya, yubarhinu, berhana yubarhinu dari kata burhan. Yubarhinu kan ya, ya menerangi bin nafsihi, dirinya ala nafsi untuk dirinya, artinya dia ya dirinya menerangi dengan dirinya, bukan dengan Quran, dengan apa ya, itu maksudnya menerangi dirinya dengan diri sendiri, artinya dia berperilaku berakhlak, berbuat ya sesuai dengan dirinya sendiri, kemauan dirinya sendiri maksudnya ya, yubarhinu itu. Anahu, maka anahu sesungguhnya dia gitu ya, itu kabarnya anna ya, itu munharifun berpaling anitoriki al-qawim dari jalan yang lurus. Nah, kalau berpaling dari Al-Quran berarti kan dia berperilaku sesuai dengan kemauan sendiri, sesuai dengan dirinya sendiri, nggak berpedoman kepada Al-Quran ya, dengan dirinya sendiri, dengan ilmu sekuler misalnya, maka dia itu berpaling dari jalan yang qawim, jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Quran ini, yahdi, memberi petunjuk, lillati, kepada jalan, hiya aqwamu, yang lurus. Aqwam tapi bahana qawim ya, jalan yang lurus. Quran itu memberi petunjuk atau ya, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Isra. Terus hadis Rasul ya, laqad taraktu, sungguh aku tinggalkan, fikum, untuk kalian, ma, apa yang ya, aku tinggalkan untuk kalian ma, apa yang, intamasaktum, jika kalian berpegang,
teguh bihi dengannya, layadillu lantadillu, kalian tidak akan sesat. Ya, kalau berpegang dengannya tidak akan sesat. Aku tinggalkan ya untuk kalian sesuatu yang apabila yang jika kalian berpegang dengannya, lantadillu, kalian tidak akan sesat. Ba'di, sepeninggalku, abadan selamanya. Setelah Rasul wafat, kamu akan sesat. Nah, apa itu yang ditinggal Rasul? Laqad taraktu fikum ma, ya, kitab Allah ya, yaitu kitab Allah. Itu badalnya ma ya, kitab Allah. Jadi maf'ul maka dibaca nasab. Badal maf'ul, badalnya mansub dibaca nasab. Akhrajahu Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Ya, fa innahu, sesungguhnya Quran ya'ti akan datang syafi'an, sebagai pemberi syafaat yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Itu bacanya kalau diamalkan. Ya, dibaca diamalkan. Berat Al-Quran 30 juz, ngamalinya apa enggak berat? Oh enggak, yang tauhid kan diulang-ulang, yang hukum juga enggak banyak ya. Jadi itu ya. Ya, hukum sendiri juga ada yang wajib, ada yang sunnah ya kan. Nah, kalau yang wajib harus dijalankan sesuai petunjuk. Kalau yang sunnah ya minimal kerjakan seumur hidup sekali, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita udah taat, itu udah jalanin sunnah ya, udah jalanin sunnah. Kecuali sunnah-sunnah yang berulang-ulang kayak tarawih ya, setiap Ramadan kita jalanin karena pahalanya besar. Ya itu ya, karena dia akan memberikan syafaat. Nah ini Al-Quran sebagai hujah, berarti sebagai hujah itu sebagai pembela, sebagai pemberi syafaat. Hujatan lana, yang bermanfaat bagi kita. Tapi jangan sampai hujatan alaina, yang menjadi hujah tapi merugikan kita, jadi musuh kita akhirnya Al-Quran. Itu kalau kita ya tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, kalau kita mengamalkan Al-Quran ya semua minimal wajibnya kita kerjakan, yang diharamkan kita tinggalkan, minimal itu ya. Iya kan? Itu udah ngamal. Iya. Lah kalau yang sunnah-sunnah kan kita tetap ya memahami Al-Quran pun ya apa, ngikutin pendapat ulama juga ya kan? Karena ulama lebih tahu ya. Misalnya seperti sunnah, ya kalau sunnah kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau kita tidak melakukan sunnah kan nggak apa-apa, nggak dosa. Nah itu nggak ini ya. Quran nggak akan jadi musuh. Hah? Kalau belum bisa mengamalkan juga ada beda ya, kalau tidak bisa. Apa contohnya gimana? Apa ya? Haji. Jadi misalkan haji lah gitu. Hukum Al-Quran ya, hadis itu kan sudah disimpulkan kalau ulama dalam fikih. Kalau dalam hukum kan, fikih itu nggak berat dilaksanakan. Apa sih yang berat? Buktinya kita juga fikih apa yang berat, misalnya haji itu kalau nggak mampu gimana? Nggak mampu itu kan banyak, bukan hanya nggak punya duit, ya kan? Perjalanannya, termasuk kesibukan. Kalau kesibukan itu penting banget, ya. Apalagi ada hubungannya dengan masyarakat luas, ya nggak apa-apa, itu toleransi. Ya. Jadi itu berat nih kalau itu. Ya, misalnya kalau ini enggak, jadi itu enggak, ini enggak terlalu berat. Ya sekarang masih haji masih ini ya. Mungkin lama-lama kalau transportasi sudah maju pesat, naikkan haji seminggu ya. Ya. Sekarang sampai sebulan itu karena pesawatnya, transportnya yang ini. Sama akomodasi pesawat, tapi yang ini transportnya. Pesawatnya harus ini kan. Enggak cukup untuk mengangkut sekaligus itu. Maka digilir. Jadi haji kalau nggak mampu itu manistata ila sabila, maka nggak sulit. Apalagi yang kira-kira itu yang sulit. Insya Allah mampu kalau kita ini. Ya. Sholat 5 waktu kan
masa nggak bisa, udah biasa udah dijalanin. Puasa Ramadan, zakat kalau ada kelebihan, apalagi, ya kan? Zakat kalau ada kelebihan, puasa, ya Ramadan puasa kita udah biasa, udah bisa. Haji ya kalau mampu, ya. Tapi yang wajib-wajib, kalau ngerjain semuanya sunnah-sunnahnya nggak akan mampu, karena sunnah-sunnah itu banyak sekali, kebaikan-kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Kita nggak bisa ngitung, ngitungnya aja nggak bisa, bagaimana melaksanakannya nggak bisa. Ya. Tapi itu nggak apa-apa. Ya. Sunnah itu kan dikerjakan dalam rangka untuk untuk derajat tingkatan di surga ya. Nah, sunnah dikerjakan. Cuma kalau mau surga yang ecek-ecek, ya yang wajib-wajib itu sama yang haram ditinggalkan. Nah, itu masuk surga ecek-ecek nggak apa-apa dah gitu. Ya kalau itu maksudnya ya. Ya terus syifaul mu'mini ya, wadaul kafiri wal munafiki. Jadi Quran itu adalah obat bagi orang mukmin, tapi penyakit bagi orang kafir dan orang munafik. Oke, bagi orang kafir munafik penyakit Quran itu. Wal mu'minu, sesungguhnya orang mukmin itu yajidu mendapati fi kitabillah ta'ala, dalam kitab Allah Ta'ala, mendapati apa? Sifaan, penyembuh lahu baginya. Penyembuh dari apa? Minal adwa'i, dari penyakit-penyakit al-matiyati, baik penyakit-penyakit badan zahir, wal maknawiyati, dan penyakit batin maknawi. Nah, Quran sifat penyembuh. Di sini ada enggak ya? Cuma di tafsir Munir saya baca, tafsir Sawi saya baca, tafsir Sawi, bahkan ayat-ayat Quran itu bisa dipakai, ayat mana saja bisa kita pakai untuk hajat apa saja yang kita kehendaki. Nah, kita ngambil ayat apa saja boleh, itu Al-Quran, karena semua Al-Quran itu firman Allah. Jadi ada fadilahnya, ada khasiatnya. Bisa untuk apa saja. Kita ngambil bacain ayat apa untuk hajat apa bisa. Yang penting keyakinan kita dikabul atau enggak, itu nanti kembalinya pada kita. Kalau kita pesimis, apa benar sih ayat ini bisa, apa benar sih ayat ini bisa, ya enggak bisa ini jadinya, karena kita udah pesimis. Tapi kita yakin bisa, insya Allah bisa, gitu ya. Tapi ya juga tetap sunatullahnya dijalanin. Kalau sunatullahnya nggak jalanin, ya nggak bisa. Itu namanya tamani, harapan kosong ya. Wal mu'minu yajidu fi kitabillahi ta'ala syifaan lahu minal adwa'i al-matiyah wal ma'niyah, penyakit zahir sampai penyakit batin. Kullama qara'ahu, setiap seorang mukmin membaca Al-Qur'an, wa tadabbarahu, dan mentadaburi Al-Qur'an, asraqat ruhuhu, maka ruhnya akan bersinar. Ruhnya akan bersinar. Wan soroha sodruhu, dadanya akan lapang dadanya. Wasaro, dan Quran akan mengalir sirul hayat ya, dalam ya kehidupannya, fi urukihi, di dalam urat-uratnya. Rahasia kehidupan, maksudnya kehidupan ya, dalam kehidupannya itu ya akan mengalir itu Al-Quran dalam urat-uratnya, sehingga akhirnya perilakunya Al-Quran, akhlaknya jadi Al-Quran, karena Al-Quran udah mengalir dalam urat-uratnya. Itu petunjuk dari Allah dikendalikan oleh itu ya. Wa ghairul mu'mini, dan selain orang mukmin, idza sami'a, apabila mendengar Al-Qur'an. Jadi kalau orang kafir bila mendengar mendengar Al-Qur'an, irta'adat ya. Irta'adat itu ini ya,
irta'adat faro apa tuh? Faro isuhu ya. Irta'adat faro isuhu. Nanti ada irta'adat faro isuhu. Fariso. Jadi irta'adat itu ini. Jadi bagai disambar petir. Rut apa? Irta'adat itu ya. Ridha itu kayak ini kan disambar pesir ya. Sama itu udah satu arti itu ya. Bagai disambar pasir, bagai disambar pasir, disambar petir. Wa ghamat nafsuhu, dan sumpek itu apa? Sesek jiwanya, hatinya sesek ketika mendengar Quran. Ghamat, risau, ya, sesek risau jiwanya. Wa dzanna, dan dia mengira anal halak, sesungguhnya kebinasaan itu nazilun akan datang bihi dengannya, ya, padanya, ya, dan dia merasa celaka, akan celaka, ya, akan binasa, merasa itu kalau orang kafir. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'ani, dari Quran, ma apa yang huwa dia itu sifaun, sifat ya, sifat penyembuh, wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, wala yazidu zalimina illa khasara, dan Al-Quran tidak menambah orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian. Nah, kalau orang-orang zalim malah hanya rugi yang didapati, tidak beruntung. Tapi kalau orang mukmin bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Nah, orang mukmin otomatis mukmin itu yang beriman dan beramal soleh. Karena itu dalam Al-Baqarah udah jelas ya, hudal lil muttaqin. Quran itu hanya memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau yang nggak bertakwa, orang kafir, orang munafik, yang nggak dapat petunjuk dari Quran, malah ya, malah apa? Malah membuat sakit. Fi qulubihim maradun, hatinya udah sakit, fazadahumullah, Allah kasih tambah lagi penyakit. Ya itu, malah Al-Quran malah bikin ini bagi orang-orang itu. Qala ba'du salafi, sebagian ulama salaf berkata, ma jalasa, tidak mujalasa, mujalasa duduk bersama, nah, duduk bersama ya, tidak duduk bersama, tidaklah mujalasa ahadun ya, seseorang Al-Qur'ana ya, dengan Al-Qur'an ya, faqama, maka dia ya, ini, salaman ai baqiyan ala halihi ila majalasa. Ya, majalasa ahadun Al-Qur'ana. Jadi seseorang tidak mujalasa dengan Al-Qur'an, faqama, kemudian dia berdiri ya, anhu, darinya ya, saliman ya, dalam keadaan saliman itu selamat, baqiyan, yaitu dia tetap gitu aja ya, ala hali, atas keadaannya, indama jalasa, ketika dia duduk, dia tetap dalam posisi duduk, misalnya apa ya, bahkan imma, ada kalanya ayar bah dia beruntung, au ayah khosaro yaksiru ya, ayaksiro dia rugi. Artinya tidaklah seseorang itu mujalasa dengan Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran itu, faqaman saliman, maka kemudian dia berdiri dalam keadaan tetap posisi itu ya, posisi membaca, artinya membaca Al-Quran. Nah, ya, itu di sini ada mad ya, majalsatul Al-Quran saliman, faqama anhu saliman ya. Jadi tidaklah itu, nanti jawabannya saya cari jawabannya dulu ya, belum ketemu nih. Bal ima
Berarti nggak ada jawabannya nih. Oh begini nih, maaf kalanya. Ya, tidaklah seseorang mujalasah dengan Al-Qur'an faqama anhu. Kemudian dia berdiri jauh dari Al-Qur'an, artinya dia tidak mujalasah lagi. Tidak saliman, tidak langsung selamat gitu maksudnya ya. Orang mujalasah dengan Al-Qur'an, mungkin membaca Al-Qur'an sampai selesai, itu tidak otomatis dia selamat. Paham nggak? Ya. Orang yang membaca Quran itu ya maksudnya ya. Terus faqama anhu, dia berdiri darinya itu dia tidak baca lagi. Baca selesai kan? Udah selesai. Itu tidak otomatis saliman dia selamat. Kan dapat pahala, iya dapat pahala, tapi belum tentu dia selamat. Nah, belum tentu ya. Ya. Bagian ala halihi ya indama jalasa ya itu hanya keterangan aja ya, saliman tidak akan selamat ya, walaupun dia itu nanti masih baca Quran juga terus ya, tidak akan selamat, belum tentu selamat maksudnya. Bahkan imma ayar baha, bahkan ada kala dia itu beruntung berarti selamat, atau rugi berarti nggak selamat. Nah berarti nggak otomatis selamat kan orang baca Quran. Nah, tapi dapat pahala, dapat kan selamat. Ya belum tentu selamat kalau nggak diamalin. Nah itu yang bikin itu kan nggak diamalin ya. Nah itu maksudnya. Jadi orang yang mujalas dengan Quran, yang biasa baca Quran, terus dia berhenti. Nah terus bakia itu tapi terus lanjut besoknya lagi baca, apa ini sering baca Quran, itu belum tentu selamat, belum tentu masuk surga, gitu maksudnya ya. Bahkan ada kalanya dia beruntung itu berarti selamat, ada kalanya dia itu rugi berarti tidak selamat. Summa tala hadil ayat, kemudian membaca ayat ini ya. Kemudian sebagian salaf itu membaca alat ini. Jadi memperingatkan ulama salaf kepada kita semua, kalau baca Quran kalau bisa direnungin terus diamalkan gitu maksudnya gitu ya. Karena baca Quran aja, hanya baca Quran aja, itu belum tentu menyelamatkan kamu dari neraka gitu. Bahkan bisa-bisa dengan baca Quran ada orang yang selamat karena mengamalkan, ada orang yang nggak selamat karena tidak mengamalkan Al-Quran. Al-Quran perintah, dia malah tidak jalanin. Al-Quran larang, malah dia jalanin. Ya berarti kan itu ya. Melarang riba, malah dia riba enak-enakan. Nah begitu misalnya ya kan. Nah dilarang riba. Anhunya itu dari nama Allah bisa. Hah? Apa? Anhu, Quran. Anhu itu mana? Quran. Oh Quran di Berdiri dari Quran, maksudnya berdiri dari jauh Quran, berarti nggak baca, nggak mujalasah lagi. Mujalasah kan duduk ya. Anunya Quran kembalinya. Koma, failnya adalah ahadun, failnya koma ahadun. Maka dia orang tadi berdiri anu jauh dari Quran. Itu ya. Nah, ada pertanyaan enggak itu? Ada pertanyaan enggak? Kadang arti yang kurang jelas, kadang kan saya juga bacanya ini nggak ada itu. Silakan. Lanjut ya. Ya sampai jam 5 ya. ini pembacanya belum adaptasi ini. Iya. Enak berendam semua. Fi tariqil jannah. Dalam jalan menuju surga. Kamu udah 5 lembar ya? Dari kemarin itu 5 lembar ya? Lalu kayak gini maghrib ini. Udah mandi kita.
Tapi di hadisnya nggak ada Thariqil Jannah ya. Nggak apa-apa lah, fi Thariqil Jannah aja ya. Kayaknya masuk ke Qurannya ya. Iya, fi Thariqil Jannah ya. Dalam jalan ke arah surga. Ia ketemu menutup Rasulullah SAW taujihatihi ya. Nasihatnya, taujiahnya ya, atau tausiahnya ya boleh, taujihatihi. Nah, taujiyah itu yaitu ya nasihat-nasihatnya itu ya. Ar-ra'iyati yang bernilai, yang berharga. Nasihat-nasihat beliau yang berharga. Jadi Rasulullah menutup nasihat-nasihat beliau yang berharga. Wa idzatihi, dan nasihat-nasihat beliau al-bahiro ya, yang bahiro itu apa sih, kayak ini kalau pertunjukan itu apa, megah ya, ya megah apa itu ya, pertunjukan gitu, wah megah gitu, itu bahiro itu. Al-bahirati ya, nasihatnya yang megah, yang bagus lah, yang besar boleh ya. Bibayani asnafin nas, dengan menjelaskan ya, menutupnya itu tadi dengan menjelaskan golongan-golongan manusia, asnaf manusia, golongan manusia. Idin nasu ya, karena manusia jami'an semuanya itu yusbihuna kula yaumin ya, pagi-pagi hari, setiap hari, wa yumsuna, dan sore-sore hari, petang hari ya, di setiap hari gitu ya, kula yaumin di setiap hari, di pagi dan di sore ya, setiap harinya gitu manusia itu ya. Jami'an belum ini ya. Oh, ya ini udah ini ya. Karena manusia semuanya itu yusbihuna kula yaumin, dia beraktivitas di pagi-pagi, wa yumsuna, dan dia beraktivitas di waktu petang, pagi petang dia beraktivitas setiap harinya, beribadah, beramal lah setiap harinya ya, berbuat setiap harinya itu. Walakinnahum, tetapi mereka ya, laisu ala halatin wahidatin, mereka tidak berada dalam keadaan yang satu. Jadi ketika beraktivitas, ketika beramal ya, itu tidak dalam satu keadaan ya. Pagi maupun sore ketika beraktivitas, tidak dalam satu keadaan, kondisinya nggak dalam satu kondisi. Fahunaka, maka di sana man, ada orang yang qadha menghabiskan ya, qadha menghabiskan lailahu malamnya, au naharahu atau siangnya, fi taatillah subhanahu wa ta'ala, di dalam taat kepada Allah. Ada orang yang ya, menghabiskan siang dan malamnya taat kepada Allah. Artinya orang itu kondisinya nggak sama, beda-beda. Ada yang setiap harinya dia taat kepada Allah, menggunakan waktunya untuk taat kepada Allah. Ada orang yang seperti itu. Itu maksudnya kita taatilah subhanahu wa ta'ala. Wa mardhatihi ya, itu setiap harinya di dalam keridhaan Allah ya. Yaltazimu, dan dia selalu iltizam. Iltizam itu apa sih ya? Ini aja, selalu aja ya iltizam. Lisidkin ya. Wa yaltazimu asidqa, dan dia selalu benar gitu ya, selalu sidik, selalu jujur. Fi muamalatihi, dalam muamalahnya, dalam berhubungan dengan manusia, dalam bergaul dengan manusia, dalam muamalah dengan manusia selalu jujur ya. Ma'allahi, bersama Allah azza wa jalla, wa ma'annas, dan bersama manusia. Bersama Allah jujur, bersama manusia juga sidik, benar, jujur ya. Fa'anqadha nafsahu minal halak, maka dia menyelamatkan dirinya dari kehancuran, kebinasaan. Halak itu maksudnya binasa, tapi binasa yang
buruk, nah itu namanya halak. Yang celaka itu namanya halak. Bukan hanya sekedar binasa mati, enggak, tapi mati tapi dalam keadaan celaka nantinya. Itu namanya halak ya. Wa khallasaha minal azab, dan dia menyelamatkan diri dari menyelamatkan jiwanya dari azab. Itu yang taat kepada Allah, yang di dalam ridha Allah, ya. Dia yaltazimu asidku atau yaltazimu asidqa, boleh ya, dia selalu ya, bersikap sidik, benar dalam muamalah hubungan dengan manusia, ya, bersama Allah, dengan muamalah dalam muamalahnya ya bersama Allah maupun bersama manusia, selalu itu ya. Maka orang itu akan jiwanya akan, maka hakikatnya orang itu menyelamatkan jiwanya dari kebinasaan dan menyelamatkan jiwanya dari azab Allah. Fahuwa hurrun nafsi, itulah yang disebut jiwa yang merdeka. Hurul fikri, pikiran yang merdeka. Wal akli, ya, pikiran atau akal yang merdeka. Hurul iradati, kehendak yang merdeka. Lam yakbal, ya, illa jana, ya. Lam yukbal aja yang tidak diterima, apa enggak benar? Lam yakbal, yang tidak menerima qimatan, nilainya, linafsi, untuk dirinya, ilal jannata, kecuali surga. Artinya orang seperti itu nilainya ya hanya surga, nilainya gitu ya, hanya surga, nggak ada yang lain, nggak neraka, itu nggak mungkin gitu orang seperti itu ya. Jadi yang menerima itu hanya surga. Lam yakbal qimatan linafsihi ilal jannatu aja ya, jadi fa'il aja ya. Jadi nilainya untuk dirinya itu yang menerima hanya surga, illa al jannatu ya, surga, al khalidatu, yang dia kekal ya. Al jannah al khalidatu, surga yang kekal. Al jannatu al khalidatu, surga yang kekal. Wan naimu al abadiyu, dan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang abadi. Nanti sampai selesai ini satu alinea ya, kenikmatan abadi ya. Al muqim ya, al muqimu ya. Wan naimu al abadiyu al muqimu, dan kenikmatan yang abadi al muqim, yang tetap terus muqim, yang kokoh tetap terus nikmat itu ya, nggak berubah jadi bencana, jadi apa, itu muqim, yang muqim terus, artinya nggak berubah-ubah, nikmat terus. Nah itu maksudnya ya. Wahunaka, dan di sana pula man, ada orang yang qadha, menghabiskan lailahu, malamnya, au naharahu, atau siangnya, fi maksiatillah. Lah ini walaupun dia bersanding dengan Al-Quran, boleh mujalah, itu artinya menerima Quran, karena emang ini saya baru ingat ayat Al-Quran ya, tsumastaifainal ladzina ya, ya alladzina, di situ tsumastaifainal ladzina amanu, orang-orang yang beriman itu ya, kami pilihkan itu dengan kitab Allah. Tapi ada tiga golongan, ada yang zalimul nafsi, ada yang zalim nafsi, itu tetap kan dia beriman awalnya ya, berarti nerima Al-Quran, mujalah saya itu maksud itu. Ada yang mutasib, tengah-tengah, tapi ada yang sabiqum bil khairati. Walaupun dia itu mendapatkan Al-Quran, dalam arti bukan baca, tadi saya salah ya, mujalah. Dalam arti apa? Dalam arti dia punya kitab suci Al-Quran. Kalau orang Islam kitab suci Al-Quran kan, walaupun orang itu preman ya. Nah itu maksudnya itu. Itu belum tentu selamat. Oh, yang fasirat. Belum tentu selamat. Ya, nah itu maksudnya itu. Nah itu mungkin juga menolak juga sama keyakinan lain. Kalau udah Injil pasti selamat dari neraka, nggak mungkin masuk neraka, nggak mungkin. Iya, walaupun dia zina. Soalnya saya pernah ya sama misionaris, bukan dialog, ngobrol karena teman. Ya, tadinya misionaris terus masuk Islam. Iya, walaupun zina tetap aja dia akan masuk surga. Loh, ngapain dilarang zina? Nah itu saya juga ini
tetap surganya mungkin tingkatannya beda, tapi tetap masuk surga. Walaupun zina, iya walaupun zina, yang penting dia sebagai ya yang menerima Injil itu tetap masuk surga, nggak ada yang masuk neraka orang mereka itu. Kalau Yahudi enggak, Yahudi ya dia masuk neraka, tapi kalau masuk neraka pun paling lama 40 hari kalau Yahudi ya. Iya, kalau Nasrani enggak, lebih ini lagi. Udah selama Nasrani enggak akan masuk neraka. Walaupun kamu jahatnya di dunia setengah mati. Bukan dosa. Dosanya udah numpuk, udah nggak ada kebaikannya, mati tetap masuk surga. Karena udah ditebus dosanya. Nah itu, nah ini mungkin menolak itu juga. Tapi bagi orang Muslim, walaupun kamu dapat Al-Quran lewat Rasul, belum tentu kamu selamat. Nah gitu ya. Bisa juga akhirnya rugi kan? Nah itu menentang Quran, nggak mengamalkan Quran malah rugi. Nah itu maksudnya itu berarti. Terus ya, kita pokoknya satu alinea ya. Ma Allah Ta'ala wa ma. Nah ini ya. Fa'alakan nafsahu wa aradaha. Wa nabil biladul mungkin. Wa hunaka man qadhalilahu wa narahu fi maksiatillahi ta'ala. Wa mukhalafa fi awamirihi ya. Dan selalu bertentangan dengan perintah-perintah Allah atau menyalahi perintah-perintah Allah ya. Fi su'unihi dalam keadaannya. Al-ami umum wal khos ya, al-amati secara umum wal khosati maupun secara khusus tertentu, keadaan yang sifatnya umum atau tertentu, keadaan tertentu. Ma Allah bersama Allah Ta'ala wa ma'al khalqi dan bersama dengan orang lain sesamanya atau makhluk lain bersama dengan makhluk. Artinya dia maksiat. Dengan makhluk juga dia sering membuat kerugian kepada makhluk Allah, terutama kepada sesamanya. Dia sering membuat kerugian, sering membuat kerusakan. Fahalaka maka dia membinasakan nafsu dirinya wa uradaha dan dia akan mendatang dan dia wa uradahu dia mengantarkan jiwanya al-makhatirah kepada bahaya-bahaya. Jadi dia akan membahasakan jiwanya, dirinya, dan akan mengantarkan dirinya kepada bahaya-bahaya. Ya. Bahaya-bahaya apa? Coba bahaya-bahaya itu ya. Mengantarkan pada bahaya-bahaya. Waba'aha dan dia menjual dirinya, ya, bisamanin bahsin dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Menjual dirinya dengan harga yang murah karena di neraka. Jadi enggak harga yang mahal, murah, lebih murah daripada di dunia. Karena di neraka jelas lebih jelek daripada dunia ya. Nah, dia menjual dengan harga yang murah. Syaqa'an di dunia, dia celaka di dunia. Ya. Iya. Ini kok ya. Wabaha bisa menbaksin ya. Syaqa'an ya, dia di dunia. Wasujina dan dia di penjara fi jahimin di neraka jahanam abadiyin yang kekal yang selama-lamanya di neraka jahanam. Dia di penjara. Dia itu ya di jahanam. Fil ugba di masa datangnya, dalam masa datang ya, akibatnya gitu maksudnya. Ya, akibatnya dia di penjara di neraka jahanam, di dunia juga celaka. Fabayun nafsahu dan dia menjual dirinya. Kok kelewatan ya? Id apa id ya? Id kana ya. Ketika adanya dia itu asiro syahwatihi di penjara oleh syahwatnya. Apa di penjara itu? Dikendalikan oleh syahwatnya, asir ditawan oleh syahwatnya, berarti dikendalikan oleh syahwatnya. Ya, ketika dia dikendalikan oleh syahwatnya,
wa hawahu dan hawa nafsunya, wa tawa'a dan dia memberikannya setan kepada setannya, artinya dia ngikutin kepada setan, memberikan itu ngikutin. Nah, wa tawa'a dia ngikutin setanahu kepada setannya. Ya. Wa nafsuhu, ya maaf ya, wa tawa'a setanahu wa nafsuhu, dia mengikuti kepada setannya dan kepada dirinya, nafsunya itu ya. Soalnya di sini ada wawunya ya. Jadi dalilnya ada kulun nas, setiap manusia itu yaqdu, beramal pagi-pagi itu ya. Beramal pagi-pagi, fabaiyun maka dia menjual nafsu dirinya. Famutikuha maka dia bisa membebaskan dirinya, au mubikuha atau dia bisa menjerumuskan dirinya. Membebaskan dirinya dari neraka atau menjerumuskan dirinya dari neraka. Gitu ya. Membebaskan dirinya dari neraka. Masih lama ya berarti apa? Kullu insanin, setiap manusia imma ada kalanya sa'a berjalan fi halakin dalam fi halakin nafsi, dalam membinasakan dirinya, au fi faqaqiha ya, atau menjaga dirinya ya, wafikakan atau fikakiha ya, wafikaka itu ya, apa menyelamatkan boleh minanar ya, itu kan ya, menjaga dirinya atau menyelamatkan dirinya dari neraka. Faman sa'a barang siapa yang beramal fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah, saat itu artinya berjalan ya, berlari ya, tapi artinya kan beramal di dalam taat kepada Allah, faqad ba'a maka dia menjual nafsu dirinya lillahi untuk Allah. Kalau taat kepada berarti dirinya dijual untuk Allah. Kalau yang beli Allah, Allah belinya dengan harga mahal gitu ya. Surga itu mahal dengan harga mahal. Innallastaro ya al-mu'minina, ya kan? Allah telah membeli orang-orang mukmin ya. Anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta mereka ya. Bil jannati bi anna lahumul jannah, dengan surga. Allah udah beli itu ya. Nah itu maka dia berarti menjualnya kepada Allah. Kalau itu billahi taala wa taqaha min adzabihi ya, dan dia telah membebaskan ya. Artinya Allah juga boleh, dan Allah akan membebaskannya dari azabnya, boleh ya. Allah akan membebaskan dari azabnya. Atau dia bisa membebaskan dirinya dari azab Allah, tapi bi azabihi, hinya kembalinya kepada Allah ya. Jelas itu. Dengan azab Allah ya, Pak. Wa man sa'ad, dan barang siapa yang beramal fi maksiatillah, dalam maksiat kepada Allah Ta'ala, faqad maka sungguh ba'ad dia telah menjual nafsu dirinya bil hawan, dengan kehinaan, muhin itu ya, bil hawan, dengan kehinaan. Dia menjual dirinya dengan hina, kehinaan, dengan harga yang hina ya. Waqa'aha, dan dia menjatuhkan dirinya bil asam, dengan dosa-dosa al-mujibati, yang menyebabkan li ghadabillah, murkanya Allah, yang mewajibkan atau menyebabkan Allah murkanya Allah ya, li ghadabi, pada murkanya Allah Ta'ala azza wa jalla, wa iqabihi, dan hukuman ya, azab dari Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa dan apa yang sawwaha ya, sawwaha kami, sawah itu artinya ini udah kami rapikan, demi jiwa ya pas ya, idza sawaha, apabila dia merapikannya, memperindahnya ya, boleh ya nanti ya. Ya, artinya kan manusia bagaimanapun juga dibentuk dalam yang kami sempurna ya. Ya, wama dan apa yang sawawah kami sempurnakan, boleh ya. Kami sempurnakan.
menjadi manusia yang sempurna jiwa dan sebagainya. Falhamaha, maka kami beri ilham kepada jiwa, beri ilham. Tahu ilham kan ya, beri ilham kepada jiwa. Fujuraha wa taqwaha, fujurnya jiwa dan takwanya jiwa. Jadi kami beri ilham, beri pengetahuan ya, yang fujur-fujur dari jiwa dan yang takwa dari jiwa. Kalau ingin selamat ya kamu harus yang takwa dari jiwa, jiwa yang takwa. Jiwa yang fujur dan jiwa yang takwa. Allah sudah berikan ilham kepada kita, kepada setiap manusia, setiap jiwa itu. Kalau fujura wa taqwa, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba, dan sungguh rugi man dassa, orang yang mengotori jiwanya. Wal makna, bermula maknanya qad aflaha, sungguh beruntung man, orang yang zakka, membersihkan nafsahu, jiwanya, bi taatillah, dengan taat kepada Allah. Wa khaba, dan rugi man, orang yang zajjaha, yang mengotori jiwa, fil ma'asi, dengan maksiat-maksiat, atau yang merusak ya, zajjah itu ya, orang yang merusak jiwanya fil ma'asi, dengan maksiat-maksiat ya, itu rugi. Fata'a, maka taat ya, itu tuzaki, akan mensucikan an-nafsa, jiwa. Taat itu akan mensucikan jiwa, jiwa akan suci dengan taat. Wa tutahhiru, dan akan membersihkan jiwa. Fatar tafiu, kemudian jiwa akan naik ya, dia dengan taat, naik derajatnya gitu maksudnya ya. Jiwa akan naik derajatnya dengan taat. Wal ma'asi, nah, maksiat-maksiat itu tadassa ya, akan mengotori ya, akan mengotori an-nafsa, jiwa. Wa taqma'uha, dan akan mengekang jiwa. Wa tankhafidhu, dan akan merendahkan jiwa, derajatnya akan turun, akan menurunkan derajat jiwa. Itu maksudnya ya. Maksiat itu akan menurunkan derajat jiwa di hadapan Allah. Wa tasiru, maka jiwa menjadi kalladzi, seperti ya, yang yadusu fiturab, yang kotor di tanah ya, jiwa yang ditaruh di tanah jadi kotor, maka seakan jiwa itu ditaruh di tanah ya, namanya ditaruh di tanah kan kotor, nggak bersih, ditaruh di tanah jadi menjadi kotor itu ya. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah ya Muhammad, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu alladzina, orang-orang yang khasiru, merugikan anfusahum, diri mereka sendiri, walihim, dan keluarganya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ala, ingatlah, zalika, itu huwal khusranul mubin, kerugian yang nyata ya. Sampai itu wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di konten YouTube sih